Shalom, selamat sore untuk Ibu Olga selaku dosen mata kuliah Praktik Kerja Industri. Perkenalkan, nama lengkap saya Aselia Sares Rosario. Saya kelas 3A, Prodi Sanitasi Lingkungan. Pada kesempatan ini, saya membuat video dengan tema pengawasan kualitas udara di industri. Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya yang harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Beberapa pengertian pencemaran udara menurut para ahli antara lain: yang pertama, pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada kesehatan manusia secara umum, serta menurunkan kualitas lingkungan. Kedua, pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Ketiga, menurut Korman, pencemaran udara adalah kondisi di mana terdapat bahan kontaminan di atmosfer karena perbuatan manusia. Hal ini untuk membedakan pencemaran udara alamiah dan pencemaran udara di tempat kerja. Keempat, menurut Arya, pencemaran udara adalah campuran dari berbagai macam gas yang tidak tetap, sehingga gas tersebut mengganggu kehidupan. Dalam hal ini, udaranya juga adalah atmosfer yang berada di sekeliling bumi yang fungsinya sangat penting bagi makhluk hidup. 5. Menurut Chambers, pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia dalam lingkungan udara normal dalam jumlah tertentu sehingga dapat dideteksi oleh manusia atau yang dapat dihitung dan diukur serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi, dan material. 6. Menurut Parker, pencemaran udara adalah perubahan atmosfer karena masuknya bahan kontaminan alami atau buatan ke dalam atmosfer tersebut. 7. Menurut Kumar, pencemaran udara adalah adanya bahan polutan di atmosfer dalam konsentrasi yang mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan mempunyai efek pada manusia dan lingkungannya. Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya bahan asing di udara yang bisa dipantau dengan cara diukur dan mengakibatkan atmosfer berubah
dan berdampak pada kehidupan manusia, binatang, dan vegetasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, menyebutkan bahwa standar baku mutu SBM media udara meliputi standar baku mutu udara dalam ruang atau indoor air quality dan udara ambien atau ambient air quality. Kualitas udara dalam tempat kerja sangat dipengaruhi oleh kandungan unsur kimia di udara tempat kerja. Nilai ambang batas NAB bahan kimia di tempat kerja meliputi 255 parameter sebagaimana tercantum dalam tabel 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Selanjutnya, untuk mengevaluasi pajanan biologi dan potensi resiko kesehatan pekerja dapat menggunakan acuan indikator pajanan biologi atau IPB. Indikator pajanan biologi atau IPB atau Biological Export Index atau BEI merupakan nilai acuan konsentrasi bahan kimia yang terabsorpsi hasil metabolisme atau metabolit, bahan kimia yang terabsorpsi atau efek yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut. Nilai indikator pajanan biologi sebanyak 45 bahan kimia yang ada di tempat kerja dapat dilihat pada tabel 14 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran menyebutkan bahwa untuk mendapatkan tingkat kesehatan dan kenyamanan dalam ruang perkantoran, persyaratan ruang pertemuan adalah 1,05 meter kubik per min per orang. Sedangkan laju pergerakan udara yang disyaratkan adalah berkisar antara 0,15 sampai 0,50 meter per detik. Untuk ruang kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang. Ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membukakan seluruh pintu dan jendela atau dengan kipas angin. Saringan atau filter udara AC juga harus dibersihkan secara periodik sesuai dengan ketentuan pabrik. Sistem perancangan ventilasi pada bangunan industri harus mengacu pada SNI 03/6572/2001. Tindakan pengendalian yang dapat dilakukan
untuk memastikan ventilasi dapat mencegah pencemar udara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang kerja dan sistem ventilasinya tidak berhubungan langsung dengan dapur atau pantry atau area parkir. Yang kedua, filtrasi atau penyaringan udara yang efektif. Yang ketiga, pemeliharaan unit pendingin udara dan sistem ventilasi lain, termasuk pembersihan secara regular. Keempat, pencegahan adanya halangan atau obstruksi pada ventilasi. 5. Menempatkan peralatan yang menggunakan bahan pelarut atau solvent pada area yang dilengkapi dengan local exhaust ventilation atau LEV. Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruangan perkantoran dapat dilihat pada tabel 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Jika persyaratan sudah terpenuhi tetapi masih terjadi BSB atau Sick Building Syndrome, maka perlu dilakukan investigasi. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep/45-10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara menyebutkan bahwa pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, menyatakan bahwa untuk memberi kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara, perlu disusun indeks standar pencemar udara. Indeks pencemar udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Parameter indeks standar pencemar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi 1. Partikulat atau PM10, 2. Karbon monoksida atau CO, 3. Sulfur dioksida atau SO2, 4. Nitrogen dioksida atau NO, 5. Ozon atau O3. Sekian video penjelasan tentang pengawasan kualitas udara di industri dari saya. Jika masih ada yang kurang dan salah dalam penjelasan saya ini, saya mohon tambahan dan masukan dari Ibu. Terima kasih. Shalom, selamat sore. Tuhan memberkati.